Ya, oke guys. Hari ini uh, hari Senin sore ya. Kita akan membahas lagi terkait dengan saham ya. Nah, ini khusus nih untuk hari ini kita akan membahas saham plat merah ya. Saham apakah itu ya? Saham PTBA atau Bukit Asam. Nah, Bukit Asam ini, nah ini sudah saya searching di lembar saham itu bergerak di bidang pertambangan batubara. Jadi memang saya mau membahas maraton ya, membahas maraton emiten batubara. Seperti itu. Karena musim laporan Q2-nya juga ya, semua saham batubara yang sudah keluar itu bagus-bagus. Nah, dan saya yakin juga PTBA ini juga bagus juga ya dengan kenaikan harga batubara. Walaupun sekarang harga batubara sedang turun, tapi secara uh, tahunan itu mengalami kenaikan yang masih di atas kayak gitu loh ya. Nah, oke, langsung aja ini bergerak di bidang batubara, kemudian jumlah saham beredar 11 M ya, 11,52 M. Kemudian pemegang sahamnya, nah ini karena ini plat merah, jadi pemegang saham rata-ratanya itu 65% itu dipegang oleh Persero, yaitu PT Indonesia Saham Aluminium. Nah ini Nalum ya, kalau nggak salah ya. Kemudian Dewan Komisaris, ini direksi-direksinya ya. Dan juga komisaris, ini anak usahanya, banyak banget. Jasa, pelanggan, nah ini pergerakan sahamnya. Ya di hari Senin ini tanggal 8 Agustus, pergerakan harga sahamnya itu tadi menurun ya, ditutup dengan zona merah ya. Nah, kita lihat nanti apa yang terjadi. Kita akan analisa dari segi fundamental dan segi teknikalnya. Seperti itu. Langsung aja kita lihat di fundamentalnya dulu deh. Ya, langsung aja finansialnya. Oh ya deh, guys. Kalau mau lihat fundamental, itu kalian fokus aja ya. Fokus aja di ekuitasnya. Ekuitas itu laba bersih. Laba bersih itu memang benar-benar laba tanpa campur tangan hutangnya kayak gitu ya. Betul-betul bersih. Nah, ini kita lihat di sini laba bersih. Nah, kita lihat yang pemilik entitas induk. Kenapa pemilik entitas induk? Ya karena kalau kita lihat kepentingan non pengendali itu biasanya labanya anak perusahaannya. Tadi kan kita lihat laba anak perusahaannya kan banyak banget kan. Nah, itu di kepentingan pengendali, non pengendali. Nah, kita lihat di sini. Pemilik entitas induk dari kuartal 4 2020 sebesar 600 miliar. Kemudian kuartal 1 ini turun ya. 2021 sebesar 500 miliar. Kemudian kuartal 2-nya itu naik gede nih, 1 triliun, 1,2 triliun. Kemudian kuartal 3 naik lagi 2,9, hampir 3 triliun ya. Kemudian kuartal 4 3 triliun dan kuartal 1 itu 2,2 triliun. Ini ada penurunan sedikit di kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 4. Tapi kalau berdasarkan QNQ ya, itu mengalami kenaikan. Di sini kuartal 1 2021 itu laba bersihnya 500 miliar. Nah, sedangkan kuartal 1 2022 itu mengalami kenaikan di 2,2 triliun ya. Ini naik gede banget. 4 kali lipat ya berarti ya naik kenaikannya ya. Nah, ini fantastis banget sih. Dan kita lihat nih, kemarin kan di Adro itu Q3 dan Q4-nya pun juga gede. Nah, PTBA pun juga gede nih ternyata ya. Di Q3-nya itu 2 triliun dan Q4-nya juga 3 triliun. Nah, seperti yang saya katakan kemarin bahwa memang emiten batubara itu uh, keuntungan terbesarnya itu berada di Q3 dan Q4. Kenapa? Karena itu musim dingin. Biasanya negara-negara ya yang dia maksudnya itu yang terkena winter gitu, itu pasti akan membutuhkan energi batubara seperti itu untuk sebagai penghangat. Nah, walaupun
PTBA ini sebagian besar mayoritasnya itu tidak diekspor, melainkan ini di stok ke PLN biasanya, ya. Tapi ada juga yang diekspor kayak gitu. Jadi tetap ada cuannya lah ya terhadap musim winter ini nanti di Q3 dan Q4-nya. Jadi ya bagus banget sih kayak gitu. Dan walaupun ini juga rata-rata itu nyetok ke PLN, tapi dengan label plat merahnya ya saya rasa memang pemerintah menjaga betul emiten ini atau perusahaan ini ya, PTBA atau Bukit Asam ini. Kenapa ya? Karena ini aset negara gitu loh. Jadi pemerintah nggak bakal membuat kebijakan-kebijakan yang PTBA ini nanti jadinya rugi kayak gitu. Pastinya bakal dijagain pemerintah sih. Saya yakinnya begitu sih ya. Nah, jadi untuk ekuitas ini mengalami penurunan sedikit, tapi kalau kita lihat dari QNQ-nya itu mengalami kenaikan. Seperti itu. Lalu kemudian kita lihat IPS-nya 197,51. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir kemudian PER-nya 16 kali. ROE-nya kita lihat di sini. Nah, ini saya cukup memantau tiga ini aja sih. IPS, PER, dan ROE. ROE-nya ini 8,65. 8 kali 4 berarti 32% ya. Itu bagus banget. Jadi ini ciri-ciri emiten yang sehat yang bagus itu kalau ROE-nya itu di atas 20%. Nah, ini udah 36%. Jadi bagus banget sih ini PTBA ini ya. Seperti itu. Kemudian sekedar informasi kalau PTBA ini berjualan di ICI 2 dan ICI 3 mayoritasnya. Jadi kalori ICI 2 dan ICI 3 seperti itu. Ya, ini dari segi fundamental nggak ada masalah sih, bagus semua kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana nih? Tapi kan walaupun harga batu bara dunia itu sedang naik, tapi karena dia memasoknya itu ke PLN ke dalam negeri, apakah akan terus bertumbuh labanya kayak gitu? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ya, kembali lagi bahwa pemerintah itu tidak akan pernah mengeluarkan kebijakan yang merugikan BUMN-nya seperti itu ya. Ditambah lagi ada kebijakan yang namanya BLU kayak gitu ya. BLU ini ya apa namanya? Kebijakan yang salah satunya ya sangat menguntungkan PTBA sekali sih ya. Tapi ya entah kapan ya semoga segera direalisasikan. Jujur guys, saya juga pegang ini barang ya, PTBA ini pegang udah cukup lama sekali. Jadi kebanyakan saham yang saya pegang itu adalah saham-saham batu bara kayak gitu. Di awal Mei, Juni kayak gitu saya sudah masukkan. Dan memang udah kelihatan sih ya bakal cuan gede nanti. Saya targetnya mah di tutup tahun nanti kayak gitu. Jadi kenapa ditutup tahun ya? Karena memang itu pestanya batu bara tuh di Q3 dan Q4 justru. Jadi justru akumulasinya itu dari sekarang, bahkan lebih bagus lagi dari kuartal 1. Seperti itu. Nah, ini dari segi fundamental ya. Kemudian dari segi teknikal, nah ini sudah saya coret-coret di sini. Tadi ya, tanggal 8 Agustus hari Senin itu mengalami penurunan, dia closing di 4040 ya. Nah, ini merah ya, tapi saya sudah punya target plan ya. Target plan kalaupun dia turun ya, ini sempat tadi memantau sih, tapi saya juga kurang yakin ini pasti akan turun lagi ya di harga 4 ribuan, 3.900 sampai 4 ribuan. Kenapa? Karena di sini ada pantulan ya, ada pantulan dan gap kecil nih. Nah, dia memantulkan terus kemudian dia turun lagi. Kalau dia seandainya memantul ya target price selanjutnya ada di harga 4.300 ya, 4.300-an ya di sini. Tapi kalau dia turun
itu dia akan nih ke support yang kedua. Ini kan support pertama nih, kemudian dia akan menuju ke support kedua di harga 3.700-an, karena di sini ada gap juga ya, atau mungkin bahkan sampai ke 3.600-an ya. Tapi tenang aja, selama ini fundamentalnya bagus nggak masalah. Ketika dia turun pasti akan breakout naik ya. Kita tunggu aja. Yang gimana kalau ada yang entry di sini, ya sabar aja dulu. Kalau ada uang cash, uang dingin, ya fresh down nanti di harga di support ini pertama, ataupun nanti kalau dia turun ke bawah lagi ya kalian masukin lagi ya, average down lagi di support yang kedua. Jadi ini sih karena fundamentalnya bagus ya, kalau mau dibawa ke bawah dulu ya nggak masalah, karena targetnya nanti di mana, target selanjutnya ada di target 1 di sini, kemudian target 2 di sini di harga 4.600 ya. Ini nanti kalau dia tembus ke atas, itu harga 4.600 ini menjadi area support, kemudian akan membentuk ATH baru lagi seperti itu. Oh iya, satu lagi untuk laporan keuangan Q2-nya ini belum keluar ya. Coba kita cek sama-sama histori laporan keuangannya, tanggalnya tanggal berapa. Nah, ini kalau mau lihat histori laporan keuangan bisa langsung di websitenya perusahaannya PTBA, atau mungkin juga bisa kita lihat di IDX ya. Ini kita masukkan PTBA. Oke, kita lihat di history 2021 triwulan kedua. Oke, cari. Nah, ini tanggal 1 September ya. Nah, ini kemungkinan besar juga nggak jauh-jauh dari sini sih, tanggal LK2-nya keluar. Tanggal 1 September. Ya, kita nantikan aja ya, semoga bagus. Tapi selagi LK-nya belum keluar, saya rasa akan dibawa turun dulu ya. Akan dibawa turun di sini, kemudian kalau mau dibawa turun lagi ya di support yang kedua ini. Jadi teman-teman sudah punya target planningnya, mau entry kapan, kemudian kalau ada yang beli di pucuk tadi gimana ya, hold dulu aja, sabar dulu, karena ya pastinya ini yang membedakan antara saham fundamental dan saham gorengan. Kalau ya kita kalau misalnya nyangkut di atas di saham gorengan itu yang harus khawatir. Tapi selagi kita nyangkutnya itu di saham yang berfundamental bagus, nggak masalah, nggak akan menjadi masalah ya. Kenapa ya? Karena dia akan breakout naik lagi kayak gitu ya. Turun untuk koreksi, bukan untuk downtrend seperti itu ya. Ini kalau kita lihat di sini, ya saya rasa sih ya, semoga dia memantul ya di area sini, kemudian dia memantul ya, semoga aja. Yang juga nanti mau average down ya, karena saya beli waktu itu di harga 4.100-an kayak gitu. Kalau dia dibawa ke bawah ya saya average down, saya nggak takut untuk average down ya. Kenapa ya? Karena pengalaman saya di TAPG dan KKGI itu average downnya itu sangat-sangat berhasil, dimana average sekarang di KKGI itu adalah 520 dan sahamnya kan tadi terbang kan, seperti itu. Jadi selama itu fundamentalnya bagus, jangan takut untuk average down. Nah, lalu bagaimana yang baru mau masuk? Ya kita tunggu aja ya. Kalau mau masuk sekarang nyicil-nyicil juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau mau masuk di area support 2 ini ya sok silahkan ya. Tapi hati-hati, jangan sampai kita kelewat breakoutnya, harus dipantau terus ya. Seperti itu aja sih kalau dari saya. Kemudian oh ya, ini satu lagi tadi dividennya ya. Nah, ini juga sangat menarik bahwa untuk PTBA ini di tahun 2021 itu membagikan 100% ya dividennya. Di PR-nya itu 100%. Jadi ya ini juga kaget juga ya. Saya sebetulnya waktu itu juga udah pegang, kemudian
kena stop loss ya, kena stop loss tapi tetap di atas harga saya, jadi tetap cuan juga ya. Nah itu kemudian saya masukin lagi. Nah ini nyicil-nyicil sih sekarang ya. Jadi kalau untuk dividen ini bagus-bagus banget sih kayak gitu. Oke, cukup ya mungkin dari saya. Ini saham ketiga batubara yang saya bahas. Apabila ada request saham yang mau dianalisis, silahkan komen aja ya. Silahkan komen. Nanti kalau waktunya sempat pasti akan saya analisis dan akan saya bahas seperti itu. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.